Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan ketiga terkait dengan matriks. Nah, berikut akan saya share screen terlebih dahulu untuk materi kita ya. Nah, pekan lalu kita sudah membahas tentang apa itu matriks, kemudian bagaimana notasi matriks, kemudian ada operasi-operasi dalam, matriks seperti penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Nah, hari ini kita akan membahas tentang determinan matriks, di mana pada determinan matriks ini nanti akan terdapat banyak jenisnya. Yang pertama yaitu adalah terkait dengan determinan tingkat 2, kemudian ada determinan tingkat 3, ada determinan tingkat lebih tinggi, dan sifat-sifat determinan. Nah, pada dasarnya untuk, determinan tingkat 2 ini adalah pada matriks-matriks dengan ordo 2 kali 2, kemudian pada determinan tingkat 3 adalah dengan matriks ordonya 3 kali 3, dan pada determinan tingkat lebih tinggi yaitu adalah pada matriks dengan ordo di atas 3 kali 3. Nah, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan determinan tingkat 2 ya. Nah, di sini sebelum, kita masuk pada, determinan tingkat 2, kita cari tahu terlebih dahulu atau kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu sebenarnya determinan. Jadi determinan sendiri yaitu adalah nilai atau harga yang diperoleh dari elemen-elemen matriks bujur sangkar dengan suatu operasi tertentu dari matriks n kali n, sehingga akan diperoleh determinan tingkat n. Jadi sudah jelas ya dari definisi ini menyatakan bahwa nantinya kita akan mendapatkan suatu nilai atau harga yang akan kita peroleh dari suatu elemen matriks bujur sangkar, di mana matriks bujur sangkar ini adalah matriks dengan ordo tadi ya n kali n, bisa 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya, dengan suatu operasi tertentu. Jadi nanti ada pengoperasiannya yang akan kita lakukan gitu ya untuk bisa mendapatkan nilai atau harga dari suatu matriks bujur sangkar tadi. Nah, contoh, dari notasi penulisan untuk determinan matriks A, misalnya di sini ada suatu matriks A, maka determinan dari matriks A ini bisa kita tulis dengan menggunakan, tagar lurus seperti ini di samping kanan dan kirinya. Jadi seperti, nilai mutlak seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini akan kita lihat Eee simbolnya adalah seperti ini. Jadi akan diberikan garis lurus di samping kanan dan kirinya. Nah sekarang, bagaimana dengan, determinan tingkat 2? Berarti nanti kita akan mencari nilai atau harga dari suatu matriks, bujur sangkar n kali n, yaitu di 2 kali 2 dengan operasi tertentu. Nah, bagaimana operasinya pada determinan tingkat 2? Di sini contoh misal ada suatu matriks A, di mana matriks A ini terdiri dari elemen-elemennya adalah ada A11, ada A12, A21, kemudian A22. Di mana A11 adalah elemen dari suatu matriks pada baris ke-1, ini adalah baris ke-1, kolom ke-1, yang ini A12 adalah baris ke-1, kolom ke-2, kemudian ini adalah baris ke-2, kolom ke-1, dan yang ini adalah elemen pada matriks dengan baris kedua, kolom kedua. Maka jika teman-teman nanti menemukan suatu matriks dengan ordo 2 kali 2 seperti ini, maka determinan dari matriks A ini bisa kita cari tahu dengan rumus sebagai berikut, yaitu adalah kita kali silang, ya teman-teman, kemudian nanti kita kurangkan. Jadi kita kalikan dari baris ke-1 kolom ke-1, kita kalikan dengan baris kedua kolom kedua, dikurang dengan baris ke-1 kolom kedua, dikalikan dengan baris kedua kolom ke-1. Sehingga kalau di sini misalnya saya memiliki contoh suatu matriks A yang memiliki, elemen-elemen anggotanya ada 9, ada 4, kemudian ada 6, ada 8, maka determinan dari matriks ini adalah, 9 dikali 8 ya teman-teman, ini 9 dikali 8 dikurang 4 dikali 6. Yang kita dapatkan 9 kali 8 adalah 72, dikurangi 4 kali 6 adalah 24, sehingga kita dapatkan
nilai determinan dari matriks A ini adalah 48, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana untuk, determinan tingkat 3? Pada determinan tingkat 3 ini, yaitu adalah suatu matriks yang memiliki ordo 3 kali 3, di mana pada determinan tingkat 3 ini ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk menentukan dari nilai determinan matriks tersebut. Yaitu cara yang pertama yaitu dengan menggunakan cara khusus dan cara yang kedua adalah dengan menggunakan cara umum. Nah, cara khusus ini, biasa kita sebut sebagai metode Sarus, di mana pada cara ini untuk menentukan determinan matriksnya, kita bisa menambahkan 2 kolom utama pada matriks, tersebut, kemudian akan kita kali silang secara bergantian gitu ya, kemudian kita kurangkan. Contoh di sini teman-teman bisa kita lihat pada matriks A, di sini ada suatu matriks dengan elemen adalah A11, A12, A13 hingga A33. Maka kita bisa tambahkan dua baris utama dari matriks A tersebut ya, yaitu adalah A11, A12, A21, A22, A31 dan A32. Kita tambahkan dua kolom utama ini ke matriks sebelah sini untuk mencari determinannya. Kemudian kita kalikan silang teman-teman. Jadi kita kalikan mulai dari A11 kita kali dengan A22, kita kali dengan A33, kemudian kita jumlahkan dengan A12 dikali dengan A23 dikali dengan A31 ditambah dengan A13 dikali dengan A21 dikali dengan A32. Nah, ini nanti teman-teman selesaikan terlebih dahulu operasi perkaliannya, baru nanti teman-teman, jumlahkan, totalkan semuanya, kemudian baru dikurang, kita ganti pada alinea yang, berseberangan, kita kalikan yang pertama ada A13, kita kalikan dengan A22, kemudian kita kalikan dengan A31, ditambah dengan A11 kali A23, dikali A32 ditambah A12 dikalikan dengan A21 dikalikan dengan A33. Nah, ini semua kita kalikan ya, teman-teman kita kalikan semuanya lalu kita jumlahkan. Nah, maka nanti kita akan mendapatkan, nilai dari determinan untuk yang, 3 kali 3. Nah, selanjutnya, di sini untuk contoh dari matriks, determinan untuk ordo 3 kali 3 di sini saya punya matriks, A, yaitu dengan anggota 2 3 1 1 2 3 dan 2 2 4. Maka determinan dari matriks A, yaitu adalah teman-teman bisa tambahkan 2 kolom utamanya, ada 2 3 1 2 dan 2 2. Kita kalikan secara miring ya teman-teman. Kita kalikan yang pertama terlebih dahulu, di sini ada 2 kali 2 kali 4, ditambah 3 kali 3 kali 2, ditambah 1 kali 1 kali 2. Kemudian kita kurangkan dengan 1 kali 2 kali 2, ditambah 2 kali 3 kali 2, ditambah 3 kali 1 kali 4. Nah, kita kalikan terlebih dahulu ya, kemudian baru kita jumlahkan. Kita kalikan bersama-sama teman-teman. Di sini yang pertama ada 2 kali 2 kali 4 kita dapatkan 16, kemudian 3 kali 3 kali 2 kita dapatkan 18, kemudian 1 kali 1 kali 2 dapat 2. Kemudian dikurang dengan 1 kali 2 kali 2 adalah 4, 2 kali 3 kali 2 adalah 12, dan 3 kali 1 kali 4 adalah 12. Sehingga kita hitung ini teman-teman 16 ditambah 18 dan ditambah 2, kita dapat hasilnya berapa? 36 ya. Dikurang dengan 4 ditambah 12 ditambah 12 adalah 28. Sehingga 36 dikurang 28 kita dapatkan hasilnya adalah 8. Jadi ini adalah nilai dari determinan matriks A dengan ordo 3 kali 3. Ini tadi dengan menggunakan cara khusus atau disebut juga dengan metode Sarus. Nah, bagaimana dengan cara umumnya? Nah,
Untuk cara umumnya teman-teman di sini kita nanti harus, mencari terlebih dahulu minor dan kofaktor dari si matriks tersebut. Nah, pada cara umum ini biasa kita sebut dengan uraian Laplace. Nah, bagaimana tadi kita mencari nilai minor dan juga kofaktor dari, matriks, 3 kali 3 ini? Yaitu dengan cara seperti ini, di mana minor itu dari suatu matriks A dengan baris I dan juga kolom J dari determinan tingkat n, yaitu adalah determinan tingkat n-1 dengan elemen-elemen yang tidak tereliminasi jika baris dan kolom melalui elemen-elemen dari matriks A, I, J dieliminasi dinyatakan dengan M, I, J. Contoh misalnya di sini saya memiliki matriks A seperti ini, dan kita akan mencari minor dari baris ke satu kolom ke satu. Maka kita akan menuliskan suatu minor dari baris ke satu kolom ke satu, yaitu dengan simbol M11. Artinya, ini adalah minor dari baris ke satu kolom ke satu. Jadi kita akan eliminasi baris pertama dan kolom pertama. Sehingga nanti akan bersisa menjadi matriks dengan ordo 2 kali 2 ya teman-teman, yaitu tinggal sisanya adalah A22, A23, A32, dan A33. Sehingga tadi kalau kita ingat teman-teman pada saat kita mencari determinan pada matriks dengan ordo 2 kali 2, kita tinggal mengalih silangkannya. Sehingga kita dapat di A22 dikali A32 dikurang dengan A23 dikali A32. Sehingga ini adalah kita dapatkan minor untuk baris ke satu kolom ke satu. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya minor pada baris kedua, kolom kedua? Maka kita eliminasi pada baris keduanya dan kolom ketiga, sehingga akan menghasilkan sisa yang tidak tereliminasi adalah A11, A12, A31, dan A32. Nanti tinggal dikali silang sama halnya seperti tadi pada saat kita mencari minor dari baris ke satu kolom ke satu. Nah, selanjutnya bagaimana untuk kofaktornya? Di sini kofaktor itu didefinisikan sebagai elemen dari determinan tingkat n jika hasil dari penjumlahan baris dan kolom itu adalah bernilai genap, maka kofaktornya adalah positif. Namun, jika kita jumlahkan dari baris dan kolomnya jumlahnya adalah ganjil, maka dia adalah negatif. Contoh, misal pada saat tadi kita mencari minor dari baris ke satu kolom ke satu, kalau kita jumlahkan berapa jumlah baris dan kolomnya? 1 ditambah 1 adalah 2. 2 itu termasuk ke dalam ganjil atau genap? Ganjil atau genap? Genap ya, teman-teman. Maka dia adalah positif. Jadi nanti kalian kalikan positif dikalikan dengan hasil minornya berapa. Jika positif kali positif, maka hasilnya positif. Jika positif kali negatif, maka hasilnya negatif. Kemudian, jika sebaliknya, kalau misalnya kita dapatkan hasil penjumlahan dari baris dan kolomnya adalah ganjil, maka kofaktornya adalah negatif. Contoh tadi misalnya pada minor 2, 3. Kalau kita jumlahkan, baris kedua ditambah 3, 2 ditambah 3 adalah 5, di mana 5 adalah ganjil. Maka nanti kita akan kalikan negatif dikalikan dengan berapa hasil minor dari baris kedua kolom ketiga tadi. Jika hasilnya adalah negatif, maka negatif kali negatif adalah positif. Jika negatif dikali positif, maka hasilnya adalah positif. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu adalah cara mencari minor dan kofaktornya. Nah, itu belum selesai sampai di situ. Jadi, kalau kita sudah menentukan atau mencari minor dan kofaktornya, maka barulah kita akan mencari si determinannya. Nah, untuk mencari determinannya dengan menggunakan uraian Laplace ini, nanti disesuaikan dengan permintaan dari soalnya. Jika misalkan ditanya dari soal tersebut adalah menurut baris, misalnya baris ke satu, maka pada baris ke satu ini
akan ada itemnya yaitu adalah A11, A12, dan A13. Maka kita akan kalikan A11 kali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk materi hari ini sampai sini dulu, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan. Nanti akan kita coba melakukan latihan soal, seperti itu ya. Baik,